Perkenalkan, nama saya Maria Fridolin Burka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori kepribadian menurut Carl Jung. Jung lahir pada Juli 1875 di Kassel, Swiss. Jung tumbuh dalam lingkup keluarga yang religius. Ayahnya adalah seorang pendeta, begitu juga dengan kakeknya. Teori kepribadian Jung ini bersifat unik karena berawal dari pengalaman semasa kecil. Awalnya, Jung bekerja sama dengan Freud, namun pada akhirnya terdapat perbedaan antara mereka, sehingga Jung memisahkan diri dari Freud dan mulai menganalisis dirinya sendiri dengan menyendiri di rumah, menyepi dan melakukan introspeksi diri selama beberapa tahun. Dari situ, Jung berpendapat bahwa kepribadian adalah produk sejarah atau produk yang diwakilkan dari generasi ke generasi atau pengalaman manusia yang berasal dari masa lalu. Teori kepribadian Jung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ego sadar. Ego sadar merupakan akal pikiran yang disadari. Yang kedua adalah ketidaksadaran persona, adalah pikiran-pikiran atau dorongan-dorongan yang tidak penting di masa kini. Contohnya adalah saat kita dalam kelas dan dosen sedang menjelaskan mata kuliah, maka kita tidak akan memikirkan mengenai perjalanan liburan kita kemarin. Kemudian yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif ini dibentuk oleh simbol emosional yang sangat kuat yang disebut sebagai arketipe atau kesadaran kebudayaan. Nilai-nilai yang menetap dalam kepada kita. Beberapa arketipe yang ditemukan oleh Jung. Yang pertama adalah bayangan atau shadow, merupakan sisi gelap seseorang yang tidak dapat diterima oleh lingkungan sosial. Kemudian yang kedua adalah pesona. Pesona memperlihatkan sisi yang ditampilkan pada orang lain yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah anima. Anima atau sisi feminim pada pria merupakan pengetahuan bawaan untuk memahami arti dari seorang wanita. Kemudian yang keempat adalah animus atau sisi maskulin pada wanita, merupakan pengetahuan bawaan untuk memahami mengenai arti dari seorang pria. Kemudian yang kelima adalah pahlawan dan iblis. Pahlawan merupakan dorongan yang baik dan kuat berperang melawan musuh untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya dan kejahatan. Kemudian yang iblis merupakan manifestasi dalam bentuk kekejaman dan kejahatan. Kemudian yang keenam adalah kompleks. Kompleks merupakan sekelompok perasaan, pemikiran dan ide yang emosional yang berkaitan dengan tema tertentu. Misalnya, perasaan inferiority dalam pergaulan. 4 fungsi pikiran menurut Jung. Yang pertama adalah menginderai, kedua berpikir, yang ketiga merasa, dan yang keempat berintuisi. Jung mendeskripsikan 2 sikap utama, yaitu ekstroversi dan introversi. Yang pertama, ekstroversi merupakan tipe kepribadian yang mendapatkan energi psikis dari orang lain. Seorang ekstrovert identik dengan mudah bergaul, suka berinteraksi dengan banyak orang, percaya diri, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu introversi, merupakan orientasi ke dalam diri untuk kehidupan mental seseorang. Seorang yang introvert mendapatkan energi dari refleksi dan kehilangan energi dalam pertemuan sosial. Sekian penjelasan saya mengenai teori kepribadian Jung. Terima kasih.